Shalom teman-teman. Wah, akhirnya kita bertemu lagi nih di ibadah Little Warriors. Nah, aku percaya pasti kalian sehat dan semangat kan ikutin ibadah. Yuk teman-teman, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Ikutin aku. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus, berkati penyembahan dan pemujian kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa bernyanyi dengan semangat. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita sama-sama bangkit berdiri ya. Kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar, besar, besar.
semangat lagi memuji Tuhan. Shalom semuanya, saya Jessica dari kelas Pratama 2. Apa kabar semuanya? Yang pasti sehat-sehat ya dan dalam lindungan Tuhan. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan di masa home learning ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kita masih bisa bersekolah. Walaupun tidak bisa bertemu dengan teman, bermain-main dengan teman, dan berlari-larian bersama teman. Sedih juga sih ya, saya tidak bisa berlari-lari lagi bersama teman-teman saya. Tapi saya tetap mengucap syukur sih kepada Tuhan, saya bisa bertemu dengan teman-teman saya melalui online. Saya bisa lebih menghabiskan waktu saya bersama papa mama, keluarga. Saya bisa saat teduh lebih lama lagi, dan saya masih bisa belajar. Saya mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan saya kesehatan yang sempurna, waktu untuk saat teduh, waktu untuk belajar, dan waktu istirahatnya lebih baik. Intinya, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan yang sangat baik dan teramat baik. Demikian kesaksian saya pada hari ini. Terima kasih. God bless you all. Bye-bye. Shalom teman-teman. Kenalin, nama aku Ciko dari kelas Madya 3.
Hari ini aku mau cerita tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup aku di masa pandemi ini. Sebenarnya dulu aku itu orangnya jarang cuci tangan. Kayak misalnya habis makan cuci tangan tapi nggak pakai sabun. Nah, pas di masa-masa pandemi ini, Tuhan kasih aku sikap yang sering cuci tangan. Kayak misalnya habis megang barang ini nih, aku langsung cuci tangan. Karena menurut aku itu kotor, padahal nggak kotor sebenarnya. Nah, mungkin Tuhan kasih sikap itu ke aku supaya aku bisa ngejaga diri aku. Dan aku kan, tangan itu kan salah satu saluran untuk virus masuk ke tubuh kita kan. Kayak nanti kita megang mata, hidung, mulut. Jadi kita harus cuci tangan terus. Nah, Tuhan juga masih bisa kasih pekerjaan ke mama papa aku. Kan di luar sana kan banyak yang kena PHK. Tapi karena kebaikan Tuhan, mamaku sama papaku masih bisa kerja. Nah, itu aja sih yang aku mau kasih tahu tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup aku di masa-masa pandemi ini. Kalian tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan terus ya, dengan cara mencuci tangan, kalau di luar memakai masker, sama menjaga jarak. Terima kasih, God bless you. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar firman yang akan disampaikan hari ini dapat tertanam di hati kita. Tuhan berkati juga kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik gimana kabarnya nih? Wah, kakak percaya, puji Tuhan, adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Oke adik-adik, hari ini kakak mau cerita sesuatu nih tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya sama-sama. Kita lipat tangan, kita tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada hingga hari ini dalam keadaan yang sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati, kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami untuk sungguh-sungguh terima kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Kain dan Habil. Pasti adik-adik semua udah pernah dengar ceritanya ya. Nanti adik-adik juga bisa baca ceritanya di kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai 16. Nah, oke adik-adik, jadi gini. Pada saat itu, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan kan mengusir mereka dari Taman Eden. Nah, lalu setelah itu Adam dan Hawa punya 2 orang anak laki-laki. Nah, anaknya yang sulung atau kakaknya bernama Kain, sedangkan adiknya namanya Habel. Kain itu pekerjaannya adalah seorang petani, dan Habel adalah seorang gembala kambing dan domba. Lalu, pada suatu hari, Kain dan Habel sedang mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Kain memberikan hasil taninya kepada Tuhan. Mungkin ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan lain-lain pada saat itu. Namun, ketika Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahannya Kain gak diterima nih sama Tuhan. Nah, lalu saat itu Habel juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel mempersembahkan daging lemak dari anak sulung kambing dombanya kepada Tuhan. Nah, pada saat Habel sedang memberikan persembahan kepada Tuhan, tiba-tiba turun api dari langit membakar persembahannya si Habel. Wah, tandanya apa nih adik-adik? Nah, tandanya Tuhan menerima persembahannya Habel. Nah, si Kain nih, dia mengetahui bahwa persembahannya Habel diterima sama Tuhan, sedangkan persembahan yang diberikan oleh Kain gak diterima sama Tuhan. Wah, dia marah adik-adik, dia iri sama adiknya. Mukanya jadi muram, dia cemberut, ditekuk deh mukanya, gitu mukanya Kain. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan tanya nih sama Kain, Kain, kenapa hatimu panas
dan mukamu muram. Lalu saat itu juga Tuhan memperingatkan Kain supaya Kain selalu berbuat baik agar dia nggak jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi adik-adik karena sudah merasa iri terhadap adiknya, Kain sudah merencanakan perbuatan yang jahat terhadap Habel. Nah, Kain ajak Habel pergi ke padang, mereka berdua saja. Tiba-tiba Kain memukul Habel kenceng banget sampai Habel luka parah dan akhirnya Habel meninggal adik-adik. Nah, di situ Tuhan mengetahui perbuatan Kain, apa yang dia lakukan terhadap adiknya. Namun awalnya Kain nih nggak mau ngaku kalau dia nih sudah bunuh adiknya. Tapi karena Tuhan Maha Tahu, akhirnya Tuhan menghukum Kain dan Kain hidup menjadi seorang penggembara. Nah, adik-adik, padahal ya si Kain dan Habel ini kakak beradik loh. Harusnya kan kakak beradik saling mengasihi, saling menyayangi. Bahkan gak cuman ke kakak atau adik aja, tapi ke orang lain, ke teman-teman, ke orang tua, ke saudara-saudara yang lain. Kita harus selalu mengasihi adik-adik. Tapi kenapa Kain kok sampai tega banget membunuh adiknya sendiri, si Habel? Itu karena si Kain iri terhadap Habel. Dia cemburu karena Tuhan menerima persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, karena perasaan iri itu, dia sampai tega membunuh adiknya sendiri. Waduh, bahaya banget ya adik-adik kalau sampai timbul perasaan iri atau cemburu di dalam hati kita. Nah, adik-adik, yuk kita buka dulu ayat firman Tuhan kita hari ini. Ya, adik-adik ambil Alkitabnya ya. Ya, kakak tungguin adik-adik untuk ambil Alkitabnya. Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 13 ayat 4. Oke, kakak bacain ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Amin. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan jelas-jelas bilang nih, kasih itu tidak cemburu. Cemburu di sini itu artinya sama dengan iri ya adik-adik. Jadi, kasih itu tidak iri hati adik-adik. Nah, iri itu misalnya nih, kalian habis ulangan, lalu kalian lihat teman kalian nilainya lebih bagus daripada kalian. Lalu adik-adik jadi jengkel, jadi sebel. Kok nilai dia lebih bagus sih daripada nilai aku? Nah, itu iri tuh adik-adik. Tuhan Yesus seneng gak kalau kita iri? Enggak ya adik-adik ya, Tuhan Yesus gak suka kalau kita iri. Atau misalnya kakak atau adik kalian nih habis dibeliin mainan sama papa mama, tapi kali ini adik-adik gak dibeliin, cuman kakak atau adik kalian doang yang dibeliin. Lalu adik-adik marah, adik-adik sebel. Ih, kenapa sih kok cuman Koko atau Dede doang yang dibeliin mainan, kenapa aku gak dibeliin? Nah, itu salah satu contoh iri juga ya adik-adik ya. Tuhan Yesus sedih loh kalau kita tuh iri atau cemburu sama orang lain, apalagi terhadap saudara sendiri. Nah, iri itu gak baik deh adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita iri nih, maka bisa juga timbul perasaan marah atau benci di dalam diri kita. Nah,
kalau sampai dalam diri kita itu sudah timbul perasaan iri, atau marah, atau benci, maka kita jadi nggak bisa lagi merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Padahal ya adik-adik, hidup dalam sukacita dan dalam damai sejahtera dari Tuhan itu indah banget loh. Sayang banget kan kalau karena kita merasa iri, kita jadi nggak bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dosa nggak sih adik-adik kalau kita tuh iri sama orang lain? Dosa ya, Tuhan Yesus nggak suka. Nah, kenapa sih kita tuh bisa iri sama orang lain? Nah, terkadang nih kita suka membanding-bandingkan apa yang sudah kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Nah, itu membuat kita jadi lupa bersyukur adik-adik. Padahal ya, kita tuh gak perlu loh membanding-bandingkan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat dengan apa yang dimiliki dan didapat oleh orang lain. Karena Tuhan Yesus itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita masing-masing, kita pribadi gitu. Misalnya nih, adik-adik udah punya satu mainan, lalu adik-adik lihat temannya punya 2 mainan. Nah, adik-adik jadi membandingkan, kalian cuma punya 1, sedangkan teman-teman kalian punya 2 mainan. Lalu kalian jadi iri, kenapa kok aku cuma punya 1, tapi temanku punya 2? Padahal adik-adik, dengan 1 mainan yang sudah kalian miliki pun, kalian tetap bisa mainkan itu dengan penuh sukacita, dan kalian bisa bersyukur atas hal itu adik-adik. Tapi karena kalian sudah keburu iri melihat teman kalian punya lebih banyak, kalian jadi lupa bersyukur, kalian jadi kehilangan sukacita itu dalam diri kalian adik-adik. Wah, sayang banget ya adik-adik. Nah, daripada kita iri atau cemburu nih, lebih baik kita bersyukur sama Tuhan atas apa yang udah Tuhan berikan yang terbaik kepada kita. Pasti hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan buat hiasan dinding bertemakan kasih. Jadinya seperti ini. Kakak akan ajarkan buat bunganya terlebih dahulu. Buat 1 bunga diperlukan 3 lembar kertas dan dipakai kertas HVS warna. Cara melipatnya gampang. Ini ukuran yang kecil 12 kali 12. Yang ini 12 kali 12, ini 15 kali 15. 1 bunga 3 lembar. Cara melipatnya ini seperti ini. Kita lipat ke sini. Ya, lalu kita lipat lagi ke sini. Terus kita lipat ke bawah. Setelah itu kita jiplak seperti ini. Kita buat hati, gambar hati ya. Jadi 1 bunga 3 lembar kertas. Nah, nanti kita gunting. Lalu kita gunting seperti ini, samain. Hasilnya sama. Ini dibuat bunga yang kecil dulu 12 kali 12. Lalu kita buat bawahnya, kita bolongin dikit supaya ada tempat dudukan ya, sedikit aja. Nanti hasilnya kita buka seperti ini ya, semua sama ya. Ini juga sama, dibuka hasilnya sama, tiga-tiganya sama. Kita akan gunting setiap ini 1 bunga 3 helai. Nah, setiap helai kita akan gunting 1, buang 1 di tengahnya. Ini buang 1, ini untuk di tengah, ini buang 2,
1 2 lipatan, buang 2, dan ini buang 3, 1 2 3, dipakai sih nanti, bukan dibuang, kita lepas yang 1 2 3, kita gunting ya. Lalu kita ini 3, yang ini yang kita buang 1, kita linting dulu, bikin kelopaknya, jangan lupa kita bikin kelopaknya. Nah seperti ini supaya bunganya cantik, semuanya kita bikin kelopak seperti ini. Lalu kita akan lem seperti ini, kita lem satu sisi ya, kita lem nih, kita lem satu sisi, kita lem ya. Nanti bawahnya kita tutup, ini kita tutup, kita tutup, kita tutup bulatannya supaya rapi, kita tutup ya. Nih terus kita tutup. Setelah itu ini ya, terus kita tutup ya semuanya biar rapi tuh. Ini begitu juga sama, nanti kita rapetin seperti ini, rapetin. Jangan lupa dibuat kelopaknya, dilengkungin seperti ini, semua dilengkungin. Lalu nanti ditumpuk, ke sini. Ini juga begitu, kita lem. Yang dibuang 1 paling besar itu taruh paling bawah, terus ini paling kecil yang dibuang 3 kita lengkungin juga. Ini kita lengkungin, kelopaknya ini juga kita lengkungin, lalu kita tumpuk di sini ya. Jadi yang buang 1 paling besar, buang 2, buang 3. Nah nanti ini yang buang, yang lipatannya 3, 1 2 3, kita lem lagi kayak gini, terus kita bikin kelopak, terus kita lengkungin gini, nanti kita tumpuk ke sini 3, terus ini yang 2 juga begitu, kita lem, kita bikin kelopak, kita susun kedua, terus ini yang terakhir kita gulung sedikit, paling kecil ini, nanti dilem di sini, kita tumpuk taruh di tengah. Nah jadi bunganya seperti ini. Jangan lupa ini selalu dibikin kelopak, yang kecil juga dibikin kelopak, dilem seperti ini ya. Jadi seperti ini. Lalu ini ada 3 bunga, 3 hati, ukuran hati besar, sedang, dan kecil. Nah nanti adik-adik bisa variasi ditumpuk. Nah ini kartonnya hijaunya kakak pakai karton Concord boleh, atau Buffalo ya. Seperti diameternya kakak ambil pakai kardus ini. Kita akan buat diameternya lebarnya 24, kesininya speknya 2 cm ya. Lalu kita bolongin seperti ini 2 cm untuk lingkarannya ini. Terus kakak terus dibungkus dengan kertas krep ini
2 cm, digunting, dililitin sampai 3 kali lilitan supaya tidak berbayang ya. Seperti ini 2 cm diameter, ini 24 boleh, 25 boleh. Nah ini hatinya, jadi hati besar ditumpuk dengan hati sedang, hati sedang tumpuk dengan hati kecil. Nah terus adik bisa dibuat huruf love seperti ini ya, love, tempel. Dan ini boleh pakai karton buffalo atau karton Concord. Nah bisa ditempel, ditaruh di sela-selanya. Jadi deh hiasan dinding love.